Hai halo semuanya, selamat datang di podcast Lab Multimedia Kreatif Unsut. Saya Sarlita Sandi dari ISP Angkatan 23. Di sini kita udah bersama tamu spesial kita hari ini nih. Kira-kira siapa mereka? Dua mahasiswa ini adalah mahasiswa yang udah berhasil mengharumkan nama FEB Unsut. Bukan cuma jago di kelas, tapi mereka juga aktif di organisasi ataupun lomba dan juga jadi inspirasi bagi banyak orang. Kira-kira siapa mereka? Yuk langsung aja kita sambut nih. Ada Naufal dan Dava. Halo Naufal dan Dava, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, senang banget ya akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di sini. Oke, mungkin sebelum kita sharing-sharing nih, boleh dong kalian memperkenalkan diri dulu, sebutin nama, jurusan, angkatan, dan juga bisa nih sebutin salah satu fun fact yang mungkin orang-orang belum tahu nih tentang kalian. Silakan, mau dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dava dulu boleh? Oke. Sebelumnya halo, kenalin nama aku Muhammad Dava Prakasa, biasa dipanggil Dava. Aku dari program studi bisnis internasional angkatan 2023. Buat fun fact itu biasa mungkin dikenal kalau makan lama ya. Oh, oke. Sama anak kelas juga pasti udah dikenalnya kalau makan pasti lama, selalu lama. Oke, itu dari Dava. Sekarang dari Naufal nih. Oke, aku Naufal Faiz Abdillah dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2022. Kalau fun fact mungkin aku tuh suka banget sama tahu, mau itu tahu putih, tahu bacem, apapun itu, yang penting tahu gitu. Oke, jadi kalau tadi Dava ternyata makannya agak lama ya. Kalau Naufal sendiri ternyata suka banget sama tahu nih teman-teman. Oke, Naufal dan Dava di sini udah siap untuk sharing semua pengalamannya dan pencapaian yang mereka punya untuk teman-teman semua nih. Nah, teman-teman, jadi Naufal dan Dava ini seperti yang kita lihat ya, mereka adalah juara mahasiswa berprestasi FEB Unsut 2025. Bener ya, begitu ya? Bener. Oke, boleh dong ceritain gimana sih kalian ceritanya sampai bisa jadi juara Mapres FEB Unsut? Kira-kira siapa dulu nih yang mau sharing? Oke, boleh deh. Kalau aku sendiri, waktu itu sebenarnya nggak ada rencana daftar sama sekali buat Mapres. Tapi itu tuh di tahun 2024. Terus sebenarnya pengen daftar, cuma aku tuh sadar waktu itu aku belum ikut lomba sama sekali, belum ada capaian sama sekali gitu. Baru pas tahun 2025 dan aku baca ketentuannya, itu tuh angkatanku tuh terakhir daftar Mapres kalau nggak salah tuh, eligible daftar Mapres gitu. Jadi pas ada pengumuman dari Ibu Isti di grup, aku coba daftar dan coba untuk apply gitu. Oke, itu kalau dari Naufal. Kalau dari Dava gimana nih? Oke, kalau dari aku tuh sama aja kayak Naufal. Sebelumnya nggak ada rencana buat daftar mahasiswa berprestasi. Sebenarnya tahun ini tuh aku udah ada planning buat daftar program-program yang dari pemerintah gitu, kayak daftar ISMA, tapi ternyata pemerintah kan menghapus itu ya. Jadi kayak apa nih portofolio yang bakalan aku dapetin lagi. Terus juga waktu itu aku dapat inspirasi dari teman aku yang di Jakarta waktu aku ikutin sebuah kegiatan networking kayak gitu. Itu dia juga Mapres 3 UNJ. Terus kayak aku kemotivasi nih dari dia buat daftar Mapres, dan juga dia kayak daftar aja, coba aja dulu kayak gitu. Terus juga kayak kalau dari pengalaman lomba tuh kayak aku tuh lomba aja kayak gitu, yang penting dapat portofolionya sama sertifikatnya itu, tapi nggak ada tujuan buat masuk buat ikut mahasiswa berprestasi ini awalnya. Jadi kayak kemarin tuh iseng gitu. Oke. Jadi kurang lebih sama nih ya dari Naufal ataupun Dava, awalnya coba-coba aja dulu, ternyata berhasil beneran nih coba-coba aja.
Oke, kalau selain pencapaian itu, pencapaian yang kemarin ketika bisa jadi juara Mapres tuh, ada nggak sih pencapaian-pencapaian yang udah kalian dapetin sejauh ini sebagai mahasiswa yang dirasa sampai saat ini tuh yang paling kalian banggain gitu? Ada nggak kira-kira? Apa tuh? Boleh diceritain? Oke. Oke, untuk pengalaman yang membanggakan sampai saat ini, aku tuh sekarang menjabat di Protrek Aksakarsa Purwokerto, jadi Director Community Service. Dia itu pengembangan masyarakat, dan di situ kayak aku bikin project-project buat masyarakat, dan juga kemarin ada pengalaman di International Children's Day, itu kita ke SLB, dan juga program yang bulan ini bakalan upcoming eventnya itu tentang pelestarian gitu. Jadi aku seneng sampai sekarang menjabat di Road dan itu pengalaman yang paling membanggakan karena itu yang bikin aku growth juga dari sisi leadership aku juga. Oke, kalau dari Novel gimana nih? Kalau aku ya, jujur nih, kalau boleh curhat ya, aku sampai sekarang belum bangga sama diri aku sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ditanya apa sih yang membuat aku bisa sampai di titik sekarang, mungkin orang-orang di sekitarku, keluarga aku di rumah, keluarga di kampus gitu. Kalau terkait kesibukan mungkin ya sekarang, aku sekarang lagi MBKM riset dan itu salah satu fast track untuk cepat lulus gitu karena skripsinya dikonversi, terus juga kuliah aku selama 1 semester itu juga dikonversi gitu. Oke, nah itu teman-teman ternyata selain mereka jadi mahasiswa berprestasi, mereka juga punya pencapaian-pencapaian yang tentunya luar biasa banget nih, baik Novel ataupun Dava. Nah, mungkin orang-orang di luar sana kan juga kadang ngerasa kayak nganggap kalian tuh pasti pinter dari sananya gitu, karena kayak saking kerennya gitu. Tapi ada nggak sih mungkin kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang biasa kalian lakuin buat bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang tadi itu? Kalau terkait rutinitas ya, atau mungkin bisa dibilang habit positif yang telah aku bangun gitu. Iya. Jujur aku masih struggle saat buat ngebangun habit yang positif gitu. Tapi kalau misal disuruh jawab, apa sih yang bisa ngedorong aku, mungkin rasa penasaran kali ya. Misalkan ada lomba A, aku penasaran ini lombanya bakal gimana, terus lomba B coba ikutin deh bedanya apa sih sama lomba A begitu. Oke, kalau dari Novel tadi rasa penasaran, kira-kira dari Dava apa nih? Kalau aku tuh dari habit itu aku lebih suka belajar sendiri. Jadi kayak aku pergi ke suatu coworking space atau di UPT, biasanya aku tuh kayak buat memahamin suatu materi mata kuliah itu biasanya aku sendiri, kayak aku ngulik-ngulik sendiri. Terus juga itu biasanya aku emang lebih suka sendiri, dan itu kayak lebih kayak ngebuat aku lebih kayak lebih seneng aja itu kalau sendiri tuh. Kayak kalau rame-rame tuh biasanya kayak wasting time, kayak banyak bercandanya. Jadi kayak kalau untuk habit belajar kayak itu sih selalu sendiri. Oke, nah teman-teman, mungkin dari rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan mereka bisa ditiru nih teman-teman, karena udah kelihatan contoh nyatanya di sini nih teman-teman. Nah, mungkin selain dari rutinitas yang kalian biasa lakuin tadi, mungkin dari rasa penasarannya Novel tadi, terus menyendirinya Dava, kira-kira gimana sih cara kalian bagi antara waktu belajar, terus aktif organisasi juga, terus ikut lomba sana sini juga, gimana tuh kalian time manajemennya dalam mengatur waktu di kehidupan sehari-hari itu? Duluan. Jujur aku masih jelek banget ya time manajemennya, apalagi kalau aku ngurusin tentang belajar, lomba, organisasi itu aku masih jelek banget, apalagi kayak aku tuh masih yang belum bisa nge-planning satu-satu gitu loh. Jadi kayak kadang masih lupa gitu loh, kayak harusnya aku ketemuan buat rapat organisasi, ternyata aku malah ada UTS atau ada kelas, dan itu tuh aku kayak nggak nge-planning itu loh. Jadi kayak aku manajemennya itu masih jelek, tapi overall tuh masih bisa di-solve sendiri sama aku sih kayak gitu. Oke, kalau dari Novel gimana nih? Kalau aku mungkin memprioritaskan yang pertama itu kuliah, karena itu merupakan tanggung jawab utama aku di sini.
baru setelah itu waktu itu pas ikut organisasi, yang kedua organisasi, karena aku telah men-state komitmen aku sama tanggung jawab aku ke mereka selama 1 periode. Terus baru yang ketiga mungkin maintain relationship sama teman-teman secara personal gitu. Walaupun kadang suka aku tukar-tukar tergantung skala prioritasnya. Misal ada kegiatan organisasi ataupun apalah itu. Tapi di satu sisi ada kewajiban kelas misalkan. Nah, itu aku coba perhatiin apakah nanti bakal ada kuis di kelas itu. Kalaupun ada kuis, aku coba ngomong dulu ke dosen kira-kira aku bisa ikut kuis susulan atau enggak gitu. Paling fleksibel aja sih. Oke, jadi kayak lebih ke ngatur skala prioritas juga ya, gimana kita akan ngelakuin hal yang apa dulu gitu-gitu. Oke, dibalik semua pencapaian-pencapaian tadi, keberhasilan-keberhasilan yang udah kalian dapetin nih sekarang, pernah nggak sih kalian tuh kadang ngerasa kayak insecure ataupun minder sama pencapaian orang lain gitu? Kira-kira dari kalian yang udah keren-keren banget ini tuh pernah nggak ngerasa insecure gitu? Aku coba jawab dulu ya. Iya. Oke. Tentunya pasti merasa pernah, apalagi di grup FEB berprestasi itu yang ada Bu Isi, pasti beliau selalu share si A, si B, menang ini, menang itu, pasti ngerasain insecure. Tapi aku yakin kalau tiap orang tuh pasti ada jalannya masing-masing, terus ada potensinya masing-masing. Paling gimana caranya kita konsisten buat ngasah potensi yang dimiliki tersebut. Gitu. Oke, kalau dari Dava gimana nih, Dav? Sama sih, selalu insecure, apalagi sekarang tuh biasanya kalau orang punya suatu prestasi atau apapun, mereka pasti update ya di LinkedIn atau juga sosial media kayak Instagram, itu pasti update. Dan juga itu yang bikin aku insecure, kayak oh titik di mana aku berada ini kayak masih jauh di antara mereka gitu loh. Tapi itu yang bikin aku opportunity buat aku nanya-nanya lebih banyak nih sama mereka. Jadi kayak oh mereka punya prestasi ini dan aku belum pernah punya prestasi ini, prestasi yang udah didapetin sama anak ini. Jadi kayak aku bisa belajar lebih banyak dari dia gitu. Jadi kayak itu suatu opportunity yang bisa diambil juga sih kalau misal insecure gitu, terus belajar dari mereka dan diimplementasiin selanjutnya. Oke, nah selain insecure itu, kalian pernah nggak ada satu titik di mana kalian benar-benar ngerasain sebuah kegagalan dan kalian tuh rasanya pengen nyerah gitu, dan mungkin gimana nih caranya kalian buat tetap bangkit di keadaan-keadaan yang seperti itu? Kalau kegagalan itu aku jujur selalu ngerasa gagal, apalagi kalau tugas nggak selesai itu aku kayak aduh ini nggak selesai kayak gagal nih. Apalagi kalau misal aku lagi ikut lomba kayak bisnis plan atau marketing strategi kayak gitu kan, kita harus nyusun proposal, itu kayak time managementnya jelek tuh, kayak aku selalu ngerasa gagal tuh di situ. Dan juga pasti selalu kayak di last minute itu baru kita yang produktif, kita ngerjain kayak gempor-gemporin nih, ayo cepetan proposal jadi malam ini langsung upload kayak gitu. Pasti kayak karena gimana ya, kayak anak Gen Z pasti banyak juga yang deadlineer kan, kayak aku tipe itu sih. Jadi kayak Oke, kalau itu dari Dava, kalau dari Naval gimana nih? Kalau aku mungkin sedikit flashback ke belakang ya. Jadi jujur Unsur nih PTN backburner aku. Tapi aku tuh secara sadar memang memilih PTN ini. Terus juga aku coba nyari semacam hikmah gitu kali ya. Mungkin kalau aku mungkin keterima di PTN misalkan yang di Depok gitu, yang dekat rumah aku, mungkin aku harus berangkat jam 5:30 pagi kalau ada kelas pagi gitu. Tapi kalau aku di Unsur ada kelas pagi jam 7, aku berangkat jam 5:30, aku bisa keliling dulu di Baturaden gitu. Jadi aku coba selalu ambil hikmah dan yang positif-positif kayak begitu. Oke, nah tadi kalau dari Naval adalah ambil aja semua hikmah dari setiap kegagalan itu ya. Terus kalau menurut Dava, apapun kegagalannya kita tetap harus selesaiin semuanya dengan baik. Terus tadi Dava sempat sebut-sebut juga Gen Z nih, karena kita semua termasuknya Gen Z juga ya. iya. Mungkin kita sebagai Gen Z ini, menurut kalian tuh sebagai mahasiswa berprestasi, seberapa besar sih peran media sosial dalam membangun personal branding dari kalian masing-masing nih? Aku coba jawab dulu ya. Kalau seberapa besar, jujur agak bingung karena aku pun belum
update kegiatan-kegiatanku termasuk Mapres kemarin di LinkedIn gitu. Apalagi LinkedIn sekarang jadi tempat buat show off atau apalah gitu. Aku belum, tapi mungkin nanti bakal berpengaruhnya secara signifikan ke aku mungkin kali ya. Itu mungkin nanti pas aku mulai apply kerja gitu kali. Oke, kalau dari Dava gimana nih? Ya, pengaruh sosial media itu berpengaruh banget ya menurut aku sebagai Gen Z juga. Kayak kita bangun personal branding baik kita di sosial media, karena kita kalau udah masuk ke dunia kerja itu kan HR bisa ngelihat kita dari profile LinkedIn kita, profile Instagram kita, kayak kegiatan apa sih selama mahasiswa yang udah kita achieve gitu, kayak kegiatan apa yang udah kita lakuin selama menjadi mahasiswa, kayak pencapaian apa kayak gitu. Mungkin itu yang bakalan jadi poin plus dari HR itu sendiri buat si mahasiswa yang apply ke kerjaan di suatu company. Oke, nah kalau tadi ternyata media sosial juga punya peran yang cukup besar ya dalam membangun personal branding. Selain itu kalian punya trik unik atau tools digital yang kalian pakai buat ningkatin prestasi akademik atau non akademik nggak sih? Ada yang khusus gitu nggak? Tools digital ya? Iya. Mungkin kalau aku sendiri sih Canva ya, kayak tools digital yang paling ningkatin prestasi akademik itu biasanya Canva. Terus juga kayak spreadsheet gitu masuknya sih? Atau enggak ya? Iya, bisa. Oh, bisa. Ya pokoknya yang tools dari Microsoft gitu pasti membantu juga sih. Oke, kalau dari Naval gimana nih? Kalau aku setuju sama Dava, Canva ngebantu banget, apalagi buat bikin visual design gitu, apalagi pas kelas ada presentasi, terus juga pas kemarin film Mapres buat PPT juga dan sebagainya gitu. Tapi kalau tadi ada trik unik juga ya? Iya, trik unik. Sebenarnya nggak ada. Tapi kalau tools digital lain mungkin Google Workspace sangat membantu. Iya gitu juga. Google Calendar buat nge-set kegiatan. Iya itu, setuju. Terus Google Spreadsheet buat nge-track progress, terus juga nge-track deadline dan sebagainya. Financial juga ada ya. Iya. Template-nya tuh. Kayak banyak template yang bisa dipakai tuh sekarang. Oke, nah teman-teman di rumah mungkin bisa tiruin mereka nih, banyak banget yang mereka gunain dan ternyata bermanfaat banget ya buat kita ke depannya. Nah, terakhir nih buat Naufal dan Dava. Pertanyaan terakhir, kira-kira kalau kalian ada di 5 tahun ke depan, ada di posisi ideal versi diri kalian sekarang tuh kayak gimana, dan kira-kira kalian bakal ngelakuin apa di 5 tahun ke depan itu. Dan kalau kalian bisa kasih pesan mungkin ya buat mahasiswa di luar sana yang masih ngerasa kayak dirinya tuh biasa-biasa aja atau mungkin belum nemuin passionnya tuh, ada nggak sih pesan-pesan buat mahasiswa di luar sana? Aduh, deep banget ya pertanyaannya. Deep banget ini. 5 tahun lagi berarti 2030. Iya, sekitar segitu. Jujur ya, aku agak takut kalau mau ngumbar rencana aku 5 tahun ke depan gitu. Karena takutnya tuh malah nggak kesampaian, karena dari diri aku ngerasa udah terjadi karena udah diceritain gitu. Tapi kalau misalkan boleh berharap nih ya, 5 tahun lagi mungkin aku bakal studi lanjut gitu buat nemuin solusi atas permasalahan apa yang aku temui selama bekerja gitu. Karena sepemahamanku ya, untuk roadmap yang ideal bagi sebagian orang itu mungkin S1 lulus kemudian kerja dulu, baru setelah itu studi lanjut gitu. Kemudian terkait tadi saran buat mahasiswa di luar sana. Kalau saran jujur aku tuh masih bingung. Aku kadang suka nge-tweet hidup tuh harus nyari apa sih. Mungkin bisa berpatokan sama quote Sense Lavi yang artinya that's life, atau ya itulah hidup gitu. Jalanin aja pelan-pelan, nanti lama-lama mungkin bakal ketemu gitu. Oke, kalau dari Dava nih, Dav. Oke, kalau dari aku untuk merencanakan 5 tahun ke depan itu mimpi aku tuh, karena aku D3 sekarang, aku udah bisa selesaiin studi S1 aku bachelor degree. Terus juga aku pengen juga kerja di consulting atau enggak marketing spesialis di suatu company gitu sih. Gitu.
Oke, ada pesan buat mahasiswa di luar sana nggak nih kira-kira? Kalau pesan buat teman-teman mahasiswa sih jangan takut mencoba, terus juga perbanyak relasi karena di perkuliahan ini kita penting banget nih cari relasi buat kita kedepannya tuh itu bakalan works banget gitu sih. Apalagi kalau di dunia bisnis kayak kalian mau punya partner tuh kalian harus punya banyak relasi yang emang satu linear sama bidang kalian gitu. Oke, keren-keren banget nih plan mereka 5 tahun ke depan. Semoga ntar kita ketemu lagi di 5 tahun ke depan udah sama-sama sukses semua ya. Amin. Oke, terima kasih Naufal dan Dava udah menyempatkan waktunya, udah main-main ke podcast Lab Multimedia Kreatif dan udah sharing semua pengalamannya yang sangat amat inspiratif bagi kita semua nih. Oke, sekian untuk podcast Lab Multimedia kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you and see you guys. Dadah.